Nikita duduk sendirian di meja makan panjang, menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak mengiringi kesunyian. Nikita duduk di kursi kayu berukir, matanya menatap meja makan yang telah ia tata dengan rapi. Piring-piring porselen, sendok garpu yang tersusun sempurna, dan hidangan yang masih mengepul hangat. Namun, kursi di depannya kosong. Ia melirik layar ponsel yang tergeletak di atas meja, seolah berharap ada pesan masuk. Tiba-tiba, ponsel itu bergetar. Aku nggak bisa pulang malam ini, ada kerjaan mendadak, meetingnya panjang banget, maaf ya sayang. Meeting lagi? Ini udah kesekian kalinya Mas Sevian. Aku udah siapin masakan enak dan banyak loh. Aku tahu, tapi ini penting banget, klien luar negeri gak bisa diganggu. Aku janji, nanti kita makan malam bareng ya. Janji? Kayak sebelumnya juga janji. Aku bakal tebus, aku janji. Iya, kerja yang benar. Papa, sibuk lagi nak. Matanya beralih ke jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Di sana, Joko berdiri tegak di pos satpam. Matanya lurus menatap gerbang, seorang pria yang selalu ada di rumah ini. Selalu di depan matanya, tidak seperti Sevian. Malam yang semakin larut, udara dingin menusuk, tapi lebih dingin lagi hati yang dibiarkan sendiri, dan di antara kegelapan, ada cahaya kecil dari obrolan yang mulai hangat. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Santai aja Joko, aku cuma pengen ngobrol. Wah, makasih Bu, saya baru pertama kali nih dikasih kopi sama ibu, hehehe. Haha, jangan manggil ibu gitu kayak aku tua aja, panggil Nikita. Wah, kalau saya panggil nama bisa-bisa saya dipecat nih. Kamu kayaknya udah lama kerja di sini ya? 5 tahun Bu, Nikita. 5 tahun? Berarti dari awal aku pindah ke sini ya? Iya, dari sebelum ibu hamil. Aku kayak nggak sadar kalau kamu selama ini ada. Aku lebih sering di dalam rumah. Saya biasa jaga di luar, gak banyak yang nyadar. Tapi kamu sadar kan kalau aku sering sendirian? Iya, sadar, tapi gak berani ngomong apa-apa. Kadang aku mikir kalau orang kayak aku ini bisa ngerasa kesepian juga ya. Semua orang bisa kesepian, bahkan di rumah yang segede ini. Nikita tersenyum kecil, entah kenapa duduk di sana bersama Joko terasa lebih menenangkan dibandingkan duduk sendirian di meja makan menunggu Sevian. Obrolan kecil ini, kehadiran seseorang di dekatnya terasa lebih nyata. Kesepian yang dibiarkan tubuh akan mencari jalannya sendiri, dan ketika hati mulai terbuka untuk seseorang yang bukan seharusnya, godaan akan terasa seperti kenyamanan. Aku nggak ngerti Nikita, kamu punya segalanya, suami sukses, rumah mewah, hidup nyaman, kenapa masih ngerasa kurang? Karena dia nggak ada Sarah, aku punya segalanya, punya harta, tapi dia nggak pernah ada buat aku. Dia kerja buat kamu juga Nik. Itu alasan klasik, aku nggak butuh uang sebanyak ini, kalau artinya aku harus makan malam sendirian tiap hari. Oke. Jadi kamu sekarang lebih sering ngobrol sama satpam rumah. Itu alasan kamu bisa tahan. Satpam itu, Joko dengerin aku. Nggak kayak Sevian yang selalu sibuk sama kerjaannya. Kadang aku ngerasa lebih dihargai pas ngobrol sama dia dibanding sama suamiku sendiri. Nik, hati-hati. Itu bukan sekedar obrolan lagi. Kalau kamu udah mulai ngerasa nyaman, bisa-bisa. Aku cuma ngobrol doang, Sar. Itu aja. Sekarang iya, tapi besok, minggu depan, sebulan lagi, kamu yakin ini gak bakal berkembang ke arah yang lebih jauh? Kamu gak takut ini bakal ngehancurin semuanya? Ada hal-hal yang dimulai dari hal kecil, sebuah percakapan biasa, sebuah kenyamanan yang tidak disangka, tapi dari sanalah semuanya bisa berubah. Dan kita tahu bahwa ia sedang berjalan di tepi jurang. Ada saat-saat di mana pikiran bisa menipu hati. Di tengah kesibukan, di antara suara riak air, ada bayangan yang terasa menghantui. Bukan wajah suami, bukan kebersamaan yang dulu ia dambakan, tetapi seseorang yang seharusnya tak ada di hatinya, yaitu Joko. Bayangan Joko muncul begitu saja, seperti aliran air yang tidak bisa dihentikan. Aku mengingat suara tawa pria itu, bagaimana Joko menatapku dengan penuh perhatian, bagaimana aku merasa lebih hidup setiap kali berbicara dengannya. Nikita! Dari tadi aku panggil, kamu gak denger ya? Hah? Sorry, aku lagi mikir aja. Ya kelihatan banget, senyum-senyum sendiri di air. Gila ya kamu, ada apa sih? Hahaha. Ini masih soal dia ya?
Aku nggak tahu Sarah, aku nggak pernah kepikiran bisa kayak gini. Nikita, ini udah bahaya, kamu sadar kan? Iya, aku sadar, tapi aku nggak bisa nahan perasaan ini. Aku nggak ngerti kenapa rasanya lebih mudah ngobrol sama Joko dibanding sama suamiku sendiri. Karena dia hadir buat kamu, Nik. Dia ada di depan mata kamu setiap hari. Sementara Sevian, dia cuma ada di layar HP. Tapi jangan sampai kehadiran seseorang yang gak seharusnya ada bikin kamu ngelupain siapa yang seharusnya jadi rumah kamu. Kadang sesuatu yang salah justru terasa lebih indah daripada kenyataan itu sendiri. Kenyataan itu emang pahit. Ada garis tipis antara keinginan dan dosa. Sekali melangkah melewatinya, tak ada jalan untuk kembali. Aku tahu apa yang baru saja terjadi di tempat ini tidak bisa dihapus begitu saja. Ini memang benar-benar indah. Kamu nyesel? Aku nggak tahu Joko. Aku nggak tahu apa yang aku rasain sekarang. Aku nggak maksud buat ini kejadian di kita. Aku nggak mau nyakitin kamu. Tapi kita udah kelewat batas Joko. Ini bukan cuma obrolan ringan lagi. Ini lebih dari itu. Kita berhenti, Niki. Kalau kamu bilang kita harus berhenti, aku bakal berhenti. Aku gak bakal ganggu kamu lagi. Aku takut Joko. Takut apa? Takut kalau aku nggak bisa ngelepasin kamu. Kata-kata Nikita menyusup ke dalam hatiku, membuat perasaanku semakin kacau. Aku tahu kita tidak boleh seperti ini, tapi semakin aku mencoba melawan, semakin dalam aku terjerat. Selamat Bu Nikita, Anda positif hamil. Usia kandungannya sekitar 6 minggu. 6 minggu? Itu berarti... Tiba-tiba nafasnya terasa berat, dadanya terasa sesak. Bayangan malam di hotel itu kembali menghantam pikirannya. Ia tahu ia tidak bisa memastikan siapa ayah dari bayi ini, tapi kemungkinan besar bukan Sevian. Ibu baik-baik saja. Mau saya ambilkan air putih? Nggak usah, makasih. Aku cuma kaget sedikit. Itu wajar Bu. Kehamilan memang sering bikin deg-degan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu ya. Saat keluar dari klinik, langkahnya terasa berat. Tangannya mencengkeram kertas hasil tes itu, seolah ingin meremasnya sampai hancur. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia berjalan ke arah mobilnya, tapi sebelum membuka pintu, ia berhenti. Matanya menerawang ke langit. Aku harus gimana? Aku nggak tahu ini anak Mas Sevian atau anaknya Joko. Tapi aku lebih yakin jika ini anaknya Joko. Hidup Sevian selalu berputar di sekitar pekerjaan, angka-angka, rapat, target, semuanya itu seperti denyut nadinya. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Kabar yang seharusnya membawa kebahagiaan tanpa ia sadari menyimpan luka yang belum terlihat. Tumben senyum-senyum sendiri, bos. Ada apa nih? Nikita hamil. Wah, selamat. Akhirnya ya. Ini kan yang kamu tunggu-tunggu dari dulu. Anak kedua kamu kan? Iya, aku ngerasa ini kayak pertanda buat aku berubah. Maksudnya gimana, bos? Mungkin selama ini aku terlalu fokus kerja. Aku sadar aku jarang ada buat Nikita dan anak kami. Aku pikir dengan adanya bayi ini, aku punya kesempatan buat nebus semua itu. Aku bisa lebih menghabiskan waktu bersama keluargaku. Bagus kalau kamu sadar. Jangan sampai kerja bikin kamu kehilangan keluarga, Sevian. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ingin pulang lebih awal. Aku ingin berada di rumah bersama Nikita, menikmati momen yang telah lama terabaikan. Woi, ngelamun baik. Iya, aku berjanji. Aku gak akan biarin kerjaan lagi yang jadi alasan aku gak bisa ada buat mereka. Harus begitu bro, keluarga tetap nomor 1. Kadang kesadaran datang ketika semuanya sudah terlanjur hancur, tapi saat itu kita masih percaya semuanya bisa diperbaiki. Tidak semua rahasia bisa disembunyikan selamanya. Kadang seseorang yang paling tidak kita duga justru bisa melihat apa yang ingin kita sembunyikan. Kalau bayi ini lahir, aku janji gak akan kerja terlalu keras lagi. Aku bakal lebih banyak di rumah, gak akan biarin kita sendirian lagi. Kan Niki kelihatannya gak begitu senang dengan kehamilan ini. Hah? Enggak kok, aku senang, cuma masih kaget aja.
Kaget kenapa? Kan seharusnya bahagia, Kak. Hahaha, udahlah dek, jangan ganggu istri aku. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku harus mencari tahu lebih dalam. Ada momen di mana dunia yang kita kenal hancur dalam sekejap, bukan karena ledakan besar, tapi karena sebuah kebenaran yang pelan-pelan merayap, lalu menghancurkan segalanya. Kak, aku nggak bermaksud ikut campur, tapi aku nggak bisa diam. Aku udah menyelidiki Nikita dan aku menemui ini. Ini gak mungkin kan? Nikita, kenapa kamu lakuin ini? Sevian ingin membangunkan Nikita, ingin bertanya, ingin marah, ingin menyalahkannya, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa duduk diam, membiarkan kesedihan dan kemarahan menelan dirinya pelan-pelan. Tidak semua kebahagiaan itu nyata. Kadang senyuman yang kita lihat hanyalah ilusi, dan kadang cinta yang kita percayai hanyalah kebohongan yang menyakitkan. Itu ada Papa. Halo Papa. Papa sudah selesai ya tugas di luar kotanya. Mama sendirian tahu waktu ngelahirin adek. Hehehe. Kak Sepian, aku diam-diam mengambil DNA bayi itu di ruang NICU. Aku tes DNA-nya, hasilnya dia bukan anakmu, tapi lain dia adalah anak Joko. Mas Sevian, lihat anak kita. Dia mirip kamu kan? Dia memang mirip aku. Ya, tapi... Sayang, kamu kenapa? Kamu nggak seneng ya dengan anak ini? Aku nggak tahu siapa yang lebih kejam, kamu yang berbohong atau aku yang terlalu bodoh buat percaya. Mas Sevian, Mas Sevian tunggu. Apa mungkin dia sudah tahu kebenarannya? Enggak, ini nggak mungkin, Mas Sevian, nggak mungkin begini. Pak Sevian berpesan kepada saya bahwa dia sudah mengambil keputusan, Nona. Dia tidak ingin berdebat lebih jauh. Dia hanya ingin semuanya selesai. Dan juga untuk hak asuh anak pertama Nona sudah diambil alih oleh Pak Sevian. Mas Sevian, tolong angkat, tolong. Jangan begini, aku mohon Mas Sevian. Ini bohong kan? Ini gak nyata. Ini cuma mimpi kan? Nikita! Kamu kemana aja? Kamu tahu apa yang terjadi sekarang? Aku kehilangan semuanya, Joko. Aku kehilangan suamiku. Aku baru saja dipecat sama Pak Sepian. Aku nggak bisa balik ke rumah itu lagi. Aku cuma mau minta maaf Nikita. Minta maaf? Apa minta maaf bisa bikin semuanya balik lagi? Apa minta maaf bisa buat aku punya suami lagi? Joko, jangan pergi. Enggak, aku sungguh menyesal. Kita tidak bisa memilih konsekuensi dari perbuatan kita, dan ketika semuanya telah hancur, tidak ada jalan untuk kembali. Tahun-tahun berlalu, luka mungkin sembuh, tapi bekasnya tetap ada, dan beberapa penyesalan akan tinggal selamanya. Mama, lihat, aku bisa naik sendiri. Iya nak, hati-hati ya. Papa, kita main bola yuk. Di sana ada lapangan bola, ada yang jualan bola juga. Itu kata teman aku loh. Wah, boleh nak, ayo kita ke sana. Mas Sevian, aku ingin berlari menghampiri mereka, ingin berteriak memanggil Mas Sevian, tapi aku tahu itu nggak ada gunanya. Mas Sevian sudah tidak melihat aku lagi. Mereka kini hidup di dunia yang berbeda. Aku tahu bahwa inilah hukuman yang harus aku jalani. Aku telah kehilangan segalanya, kepercayaan, cinta, dan masa depan yang aku impikan. Dan kini aku hanya bisa hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang aku buat. Mama, kenapa? Mama, jangan nangis, jangan sedih. Adek sayangku sama Mama.